Saya teringat dengan sebuah kisah, ini luar biasa. Orang yang sedekah, berinfak bukan orang kaya loh teman-teman sekalian. Banyak orang kaya yang juga kikir. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah adalah orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang mampu. Betul nggak? Bahkan orang miskin pun bisa sedekah kalau mau. Orang mampu pun nggak sedekah kalau nggak mau. Betul nggak? Ada sebuah kisah sahabatnya Rasul di zaman dulu namanya Sya'ban. Saya suka sekali kisah ini. Perkara dengan sedekah, berkaitan dengan sedekah saya suka menceritakan kisah ini. Sya'ban itu adalah sahabat yang selalu sholat 5 waktu di masjid. Pada suatu ketika Rasul melihat tidak ada lagi Sya'ban di masjid. Maka Rasul katakan, kemana Sya'ban wahai sahabat-sahabatku, mari kita ke rumah Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban jauh teman-teman sekalian, 3 jam dari masjid jalan kaki. Bayangkan bagaimana Sya'ban menuju ke masjid setiap harinya, sementara jalan kaki 3 jam dari rumah ke masjid. Maka ketika Rasul mengetuk pintu rumah, tiba-tiba istrinya Sya'ban membuka pintu rumah dengan menangis terseduh-seduh dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban sudah meninggal dunia kemarin, tapi aku ingin menanyakan 3 perkara kepadamu yang aku sangat penasaran dengan itu. Detik-detik wafatnya Sya'ban, Sya'ban mengatakan 3 hal. Yang pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan ketiga, kenapa nggak lebih banyak? Begitu yang Sya'ban teriakkan sampai kemudian ia meninggal dunia. Apa maksud dari perkataan Sya'ban ya Rasulullah? Begitu kata istri Sya'ban. Maka Rasul mengatakan, ketika detik-detik wafatnya seseorang, sesungguhnya Allah sedang memperlihatkan ini neraka, ini syurga kepada dirinya. Maka Sya'ban mengatakan, ketika Allah memperlihatkan syurga kepada dirinya, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih jauh ya Allah? Kenapa rumahku nggak lebih jauh jaraknya ke masjid, supaya aku bisa berjalan lebih jauh dan aku bisa mendapatkan pahala lebih banyak? Padahal udah 3 jam loh jalan kaki dari masjid ke rumah. Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih jauh? Andaikan lebih jauh aku bisa mendapatkan surga yang memiliki derajat lebih tinggi. Kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih baru ya Allah? Jadi Sya'ban sehari-harinya memakai 2 baju. Baju di dalam baju yang bagus, di luar ditutupi baju yang usang. Setiap jalan ke masjid, debu-debu kena kepada baju yang usang. Sampai di dalam masjid, dia buka baju yang usang, dia pakai beribadah kepada Allah baju yang bagus. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, biasanya banyak pengemis dengan baju compang-camping. Sya'ban memberikan baju bagusnya itu untuk para pengemis, dan Sya'ban memakai baju yang usang. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa sih waktu aku hidup nggak kasih baju yang lebih baru, yang lebih bagus? Kenapa sih sedekahku tuh nggak lebih yang hebat, yang terbaik? Sya'ban merasa baju bagusnya itu harusnya bisa kasih yang lebih bagus lagi. Padahal Sya'ban orang fakir, orang miskin juga. Dia menyesal. Sudah sedekah tapi menyesal. Kenapa ya nggak lebih baru? Kenapa ya nggak kasih yang lebih bagus? Enggak. Kemudian yang ketiga, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih banyak? Karena hari-hari Sya'ban itu membawa roti untuk dia makan. Namun setiap di tengah perjalanan, setengah roti dia berikan untuk fakir miskin, setengahnya dia makan sendiri. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa sih nggak lebih banyak sedekahnya waktu aku hidup? Menyesal dia. Padahal masih ada sisa roti dan aku masih bisa bertahan dengan roti yang mungkin 1/3 kah atau 1/4 kah? Kenapa aku cuma kasih setengah? Jadi Sya'ban sangat menyesal dengan sedekah yang dia berikan teman-teman sekalian, merasa belum maksimal dengan sedekahnya. Maka begitulah penyesalan orang-orang yang kemudian kembali kepada Allah. Teman-teman perhatikan surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Orang-orang yang mati itu teman-teman sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, minta sama Allah, ya Allah, kenapa sih enggak tunda kematian saya dikit lagi ya Allah supaya saya bisa sedekah ya Allah. Perhatikan dan tadaburi ayat tersebut supaya kita termotivasi untuk terus setiap harinya bersedekah di jalan Allah. Karena orang-orang yang mati minta sama Allah, tunda kematian saya ya Allah supaya saya bisa sedekah. Yang dia minta sedekah loh teman-teman sekalian. Dia bukan minta pergi haji, dia nggak minta sholat, dia minta supaya saya bisa sedekah ya Allah. Karena sedekah atau infak adalah hal yang paling mudah, gampang, betul? Sedekah itu nggak harus ada uang 1 miliar kok harus sedekah, nggak harus ada uang 1 juta sedekah, berapapun yang kita mampu. Barang apapun yang kita miliki, yang kita bisa memberikan manfaat kepada orang, sedekah, berbuat kebaikan kepada siapa saja. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang ditolong oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke syurga Allah adalah tolong hamba Allah lain. Berinfak kepada sesama manusia, maka Allah akan berinfak kepadamu. Begitu kan bunyi hadisnya? Berinfaklah dan Allah akan berinfak kepadamu.